Wow. Lawan arah cuy. Gue jadi inget waktu itu ada yang lawan arah, ngepasin banget ada Pak Polisi gitu ya. Dirajia lah. Dan gue udah upload itu di short ya. FBI, open up! Yo, cek sound 1 2 3. Halo semuanya, selamat datang di Berski Channel dengan Bambang di sini. Dan pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas ya salah satu perihal yang menjadi perdebatan umum, di mana pelek itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar gitu ya. Ini padahal ini perdebatan zaman kapan tahu gitu ya, tapi masih ada aja gitu yang mengungkit-ungkit gitu ya. Nah, ini gua mau ngebahas di sini perihal pelek apakah mempengaruhi konsumsi bahan bakar ya atau tidak gitu ya. Dikutip dari artikel yang gua baca gitu di salah satu artikel otomotif, di mana ada yang berpendapat bahwa velg itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi bahan bakar gitu ya. Nah, itu kalau yang gua baca. Tapi ada beberapa sumber menyebutkan bahwa velg itu berpengaruh dalam konsumsi bahan bakar itu bisa dilihat dari bobot velg itu sendiri gitu ya. Nah, yang jadi bahan perdebatan ini kan antara velg jari-jari versus velg case wheel atau velg ini ya, velg palang gitu ya. Nah, untuk kejadian dan perdebatan ini ya, gua pribadi apakah memilih velg jari-jari atau velg palang ya. Kalau gua jujur aja ya, gua memilih velg itu bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah gua lebih sering lewat jalur mana gitu ya, yang pertama gitu. Terus yang kedua, prioritasnya untuk velg ini kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, untuk velg jari-jari memang diunggulkan. Yang pertama itu adalah velg jari-jari itu lebih kokoh dibandingkan velg palang gitu ya. Velg jari-jari lebih kokoh dibandingkan velg palang yang pertama ya. Terus yang kedua itu velg jari-jari itu ya lebih tahan banting juga dibandingkan velg palang gitu ya. Dan yang ketiga, velg jari-jari itu lebih mudah perawatannya. Perawatan dalam arti apa? Kalau ada kerusakan itu lebih mudah untuk diperbaikinya dibandingkan velg palang gitu, selama kerusakannya itu nggak fatal gitu ya. Nah, dibandingkan dengan velg palang ini diunggulkan. Yang pertama itu adalah bebas perawatan, guys. Selama velgnya itu nggak mengalami hal-hal yang merusak gitu, itu bebas banget perawatan gitu yang velg palang itu ya, sebutkan ya. Yang terakhir, velg palang ini lebih sering diandalkan untuk balapan, guys. Nah, antara velg palang dengan jari-jari tentu ada kelemahannya gitu. Kalau velg jari-jari itu kan kelemahannya itu ya di bagian jari-jari gitu. Terus juga kita perawatannya itu harus ekstra gitu untuk velg jari-jari gitu dibandingkan velg palang gitu ya. Sedangkan velg palang itu kelemahannya itu dia nggak tahan banting aja. Udah itu sih yang gua tahu gitu ya. Tapi kalau dari berbagai sumber, antara velg palang dengan velg jari-jari ini perbedaannya. Nah, tapi untuk velg jari-jari memang lebih diandalkan untuk pekerjaan berat gitu ya. Seperti halnya bawa-bawa barang berat gitu, atau ya istilahnya untuk berkebun lah ya, untuk berkebun atau untuk ngarit. Itu velg jari-jari itu lebih sangat diandalkan dibandingkan velg palang gitu ya. Karena ya itu tadi, tahan banting dia. Kalau sekalipun ada yang rusak paling cuma jari-jarinya doang gitu. Kalau misalnya peang bisa dipres lagi dan bakal lurus lagi gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke topik utama ya, apakah velg antara velg jari-jari dengan velg palang itu lebih irit gitu, lebih irit velg jari-jari kata orang gitu ya, atau ada yang bilang lebih irit velg palang dibandingkan jari-jari dalam konsumsi bahan bakar? Kita balik lagi ke yang pertama yang tadi gue sebutkan di awal, yaitu bobot velgnya, guys gitu ya.
Ya, tapi ada tapinya ya. Untuk velg yang lebih ringan ini biasanya dia untuk durability-nya itu kurang bagus. Ya. Makanya kalau untuk velg yang ringan, mau velg jari-jari ya ataupun velg palang gitu ya. Itu biasanya peruntukannya itu hanya khusus untuk kompetisi biasanya, untuk sirkuit ya. Itu sangat cocok dibandingkan untuk harian gitu ya. Karena tahu sendiri ya kontur jalanan Indonesia ini memang kurang cocok lah untuk velg yang ringan-ringan gitu ya. Nah, biasanya velg yang ringan itu akan meringankan kinerja beban mesin gitu ya. Ditambah dengan ban juga gitu, ban juga berpengaruh gitu. Udah sama velg ringan, kita menggunakan ban tubeless itu udah otomatis paling ringan banget lah gitu ya. Dan kinerja mesin juga jadi makin ringan juga gitu dibandingkan kita menggunakan velg yang lebih berat gitu. Bisa dibaca kembali ya, artikel di sini menyebutkan bahwa velg yang ringan itu memang meringankan kinerja mesin ya. Dan dampak positifnya adalah setelah meringankan kinerja mesin yaitu konsumsi BBM-nya jadi makin irit, guys. Nah, itu kuncinya ya. Jadi baik itu velg palang atau velg jari-jari ya, itu semuanya ada plus minusnya gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan velg jari-jari lebih irit dibandingkan velg palang ya, atau velg palang lebih irit dibandingkan velg jari-jari atau sebaliknya ya, itu hanya perasaanmu saja, guys. Ya itu hanya perasaan saja gitu ya. Soalnya kalau dari konsumsi bahan bakar kan sudah diuji oleh para peneliti ya, oleh reviewer otomotif juga gitu. Nggak ada pengaruhnya gitu ya. Sama aja kok, itu ya secara garis besar ya seperti itu. Ya, semua balik lagi ke yang pertama, gaya kita berkendara. Terus yang kedua, motor kita digunakan untuk apa saja ya. Yang ketiga, apakah ada perubahan atau modifikasi atau tidak di motornya. Itu yang gua tarik garis kesimpulannya ya. Ya jadi itu, ada ondel-ondel. Aduh, bos seblak halo. Ya jadi cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.